Halo pecinta film, selamat datang di channel Cilok Film. Di video kali ini aku bakal ngebawain alur film berjudul Doctor Strange. Tanpa basa-basi, yuk simak alur ceritanya. Film berawal dengan memperlihatkan sekelompok bernama Silek yang dipimpin seseorang bernama Caecilius yang menyusup ke perpustakaan dan mencuri beberapa lembaran buku yang berisi mantra. Hal tersebut pun dihalangi oleh seseorang bertudung kuning yang dikenal dengan nama The Ancient World. Tapi sialnya, Zeus dan Caecilius berhasil melarikan diri. Pindah ke Stephen Treach, seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Karena kejeniusannya di bidang kedokteran membuatnya menjadi sombong dan angkuh. Hal tersebut pun terlihat ketika Strange menyombongkan keahliannya di depan Christine. Malam harinya, Dr. Strange akan menghadiri sebuah pesta dengan memakai barang mewah. Ia pun pergi dari rumahnya. Ketika di perjalanan, Strange berkendara sambil melihat ponsel dan kecelakaan pun terjadi, yang membuatnya terjatuh. Sadar-sadar, Strange terbangun di rumah sakit dengan kondisi mengenaskan. Ketika sadar kembali, Strange terkejut tangannya telah disisipkan logam, karena syaraf tangannya telah rusak. Hal tersebut membuatnya depresi dan kembali angkuh dengan mengatakan hal tersebut tidak akan terjadi ketika dirinya yang mengoperasi. Dengan sadar, Christine merawat Strange. Waktu terus berjalan tapi tangan Strange tak kunjung sembuh dan membuatnya menghabiskan seluruh hartanya agar dapat mengembalikan tangannya seperti semula. Ia juga mengikuti terapi agar mengurangi tremor pada tangannya. Di tempat terapi itu, Strange mendapatkan informasi kalau terdapat seorang pria lumpuh bernama Pengbolt yang sembuh dari penyakitnya. Hal tersebut membuat Strange penasaran dan mencari data tentang Pengbolt. Ia tak kunjung sembuh, tentu membuat Strange depresi. Apalagi kini Strange sudah kehabisan uang karena berbagai operasi yang dijalaninya. Di situ Christine datang dan menasehatinya. Karena sifat Strange yang tak mau dinasehati, membuat Christine dengan sabar membuat Christine sakit hati dan pergi dari sana. Di saat itu pun ia teringat tentang data Pengbolt dan membukanya. Keesokan harinya ia mendatangi Pengbolt dan mengetahui kalau Pengbolt bisa sembuh karena dia menjadi seorang guru di sebuah tempat bernama Kamar Taj di Kathmandu, Nepal. Sesampainya di Kathmandu, Strange mencari tahu di mana letak Kamar Taj. Ketika berada di geng sepi, Strange malah dihadang segerombolan orang yang berniat merampoknya. Tentu perlawanan Strange tak tertahan lama karena efek samping syaraf di tangannya. Akhirnya Strange pun dipukuli. Beruntung seseorang berjubah hitam datang membantu Strange. Ia bernama Mordu, dan kebetulan ia mengetahui di mana Kamar Taj. Strange pun mengikutinya. Sesampainya di sana, Strange disuguhi oleh teh DN1 yang dikira Strange adalah pembantu di Kamar Taj. Strange bertanya bagaimana bisa tempat itu dapat menyembuhkan kelumpuhan yang diderita oleh Pengbolt. Hal tersebut pun dijelaskan oleh DN1, tapi sifat angkuh Strange kembali muncul dengan mengatakan ajaran mereka hanyalah teknik murahan. Merasa direndahkan, DN1 pun mengeluarkan bentuk astral dari Strange. Strange pun terkejut dan mengira kalau teh yang sebelumnya ia minum telah diracuni. Hal tersebut membuat DN1 makin kesal dan ia pun membuka mata Strange. Seketika Strange menjelajahi berbagai aspek kehidupan yang tak pernah dirasakan bahkan dilihat olehnya. Ia juga sempat diperlihatkan Dark Dimension yang membuatnya ketakutan dan percaya kalau sihir itu benar-benar ada. Strange memohon untuk diajari, tapi karena sifat sombongnya, DN1 pun menolak dan mengusirnya dari Kamar Taj. Ia merasa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Strange pun menunggu di luar dan memohon untuk diizinkan masuk. Di dalam Kamar Taj, Mordu membujuk dan DN1 agar mau menerima Strange. Tapi DN1 mengatakan kalau sifat Strange sama dengan mantan muridnya Caecilius. Tapi Mordu membantah itu karena Mordu merasakan Strange memiliki kepribadian positif yang nantinya akan dapat mengalahkan Caecilius. Akhirnya DN1 pun menyetujuinya dan membiarkan Strange masuk ke Kamar Taj. Strange pun diajari menggunakan sihir dan di sana ia tertarik membaca buku sihir di perpustakaan yang dijaga oleh Wong. Saat di perpustakaan, Strange tertarik pada susunan buku peninggalan para leluhur dan melihat salah satu buku berjudul Cagliostro. Di situ Wong menjelaskan kalau halaman tengah buku itu telah dicuri oleh Caecilius. Di sisi lain, Caecilius dan para Zealtots menggunakan sobekan buku itu untuk membuat mantra pemanggil yang bertujuan untuk memanggil Dormammu.
sang penguasa Dark Dimension. Mantra itu juga membuat Caecilius kini menjadi bagian dari Dormammu dan membuat kekuatan Caecilius meningkat. Di kamar Touch, Strange berlatih untuk menguasai sihir, terutama sihir pembuka portal. Ia menggunakan sling ring berulang kali, mencoba dan berulang kali juga ia gagal. Ia mengeluh karena tangannya yang membuatnya tidak bisa menguasai sihir itu. Akhirnya Kenshin memanggil salah satu master di sana dan memperlihatkan kalau seseorang bisa membuat portal walau tak memiliki tangan sekalipun. Wong pun menyuruh Strange menurunkan ego dan melupakan kecerdasan ia miliki. Lalu Strange dibawa DN1 pergi ke Gunung Everest. Di sana, DN1 meninggalkan Strange dengan tujuan agar ia dapat membuka portal ketika merasa terdesak. Karena suhu dingin yang menusuk, akhirnya Strange memaksakan diri untuk membuka portal dan berhasil kembali ke kamar Touch. Dari situ, Strange semakin berambisi untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan, Strange berani mencuri buku agar dapat mempelajari sihir lainnya. Tak lupa Strange pun diajari ilmu bela diri oleh Mordu. Di malam hari ketika Wong tak ada, Strange penasaran dengan buku Claustro dan mulai membacanya. Rasa penasarannya makin menjadi dan mulai mencoba mengendalikan The of Agamotto yang menyimpan salah satu Infinity Stone, yaitu Time Stone di dalamnya. Awalnya ia terkejut karena dapat mengendalikan waktu dengan objek sebuah apel. Lalu dengan iseng Strange mengembalikan lembaran buku yang telah disobek Caecilius. Belum sempat membaca sobekan itu, tindakan Strange itu ketahuan oleh Wong dan Mordu. Di sana Strange dimarahi karena tindakan Strange nantinya akan dapat membuat paradoks waktu dan menentang hukum alam. Wong pun menjelaskan kalau tempat itu adalah tempat pelindung bumi yang diberi nama Sanctum. Sanctum terbagi menjadi 3, di New York, London, dan Hong Kong. Tugas para master di Sanctum adalah untuk melindungi bumi dari entitas jahat Dark Dimension bernama Dormammu, yang saat ini telah dipanggil oleh Caecilius. Mendengar hal tersebut membuat Strange ingin mundur karena tujuan Strange awalnya adalah untuk menyembuhkan tangannya, bukan untuk melindungi bumi. Dan pada saat yang sama, Sanctum London diledakkan oleh Jealous dan membuat Strange terlempar di New York. Di dalam Sanctum itu, Strange menemukan beberapa hal menarik. Salah satunya adalah jubah Cloak of Levitation. Saat menyusuri Sanctum, Strange menemukan kalau penjaga Sanctum itu hendak dibunuh dan berusaha melindungi kuil itu. Mau tidak mau, Strange harus berhadapan dengan para Jealous dan Caecilius. Dengan beberapa trik, Strange berhasil menyingkirkan para Zealots dan kini harus bertarung dengan Caecilius. Pertarungan mereka tak sengaja membuat lemari Cloak of Levitation pecah dan saat Strange terpojok, jubah itu menghampiri Strange dan memilih Strange menjadi tuannya. Dengan bantuan jubah, Strange dapat membuat Caecilius terjerat. Ketika terjerat, Strange mengetahui kebenaran kalau sebenarnya DN1 juga sama seperti Caecilius, menyerap kekuatan dari Dark Dimension dan menggunakannya untuk hidup abadi. Saat itu tak disadari salah satu Zealous berhasil menyerang Strange. Strange terluka dan dengan usaha keras pergi ke sentral tempat Christine berada. Di sana Christine membantu Strange. Tak disangka bentuk astral Zealot menghampiri Strange. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan, tapi Dr. Strange dapat menang karena bantuan Christine yang dengan alat kejutnya secara tak sengaja membuat kekuatan Strange meledak-ledak. Di situ Strange menjelaskan segalanya. Awalnya Christine menganggap itu hanya sebuah candaan, tapi semua berubah ketika Dr. Strange berhasil membuka portal. Setelah kembali ke Sanctum, ternyata Caecilius telah kabur dari sana. Tak lama DN1 dan Morbu datang di tempat itu dan terkejut karena kini Cloak of Levitation telah memilih tuannya yang kini ada Dr. Strange. Di situ Dr. Strange menanyakan tentang kebenaran kalau DN1 juga menarik kekuatan dari Dark Dimension. Tapi DN1 hanya diam dan pergi. Mordu yang mendengarnya marah-marah dan tak percaya kalau Dr. Strange berani berkata seperti itu. Caecilius ternyata datang lagi dan berusaha menghancurkan Sanctum. Tapi hal tersebut dihadang oleh Strange dengan cara membawa Caecilius ke dalam cermin dan membuat Caecilius tidak dapat merusak apapun di dunia nyata. Strange dan Mordu pun kabur dari sana. Karena pengalaman bertarung yang kurang membuat Strange terpojok dan hampir dibunuh oleh Caecilius. Untungnya DN1 datang dan menghadang mereka. Di sana Tension menarik energi Dark Dimension dan membuat Mordu yang melihat kejadian itu merasa kecewa.
dan tak percaya atas apa yang dilihatnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam pertarungan itu, dengan tindakan Caecilius berhasil menusuk DN1 dan membawanya ke tempat lain. DN1 pun terjatuh dengan mengenaskan. Akhirnya Strange membawa DN1 ke rumah sakit untuk mengobatinya. Tapi saat pengobatan berjalan, Strange menyadari kalau bentuk portal DN1 pergi dari ruangan itu. Jadi dia pun mengikutinya. Di tempat itu, The Enforcement jelaskan kalau Dimordu akan datang dan Strange lah yang bisa menghentikannya. DN1 menyerap kekuatan Dark Dimension dimaksudkan untuk melindungi bumi agar tetap aman. Lalu DN1 pun menghilang dan meninggal. Strange pun kembali ke tubuhnya dan pergi ke Sanctum. Ketika pergi ke Sanctum Hong Kong, Strange bertemu Mordu yang kecewa. Tapi Strange berhasil membujuknya agar ikut membantu melawan Caecilius. Sesampainya di Sanctum Hong Kong, ternyata Caecilius berhasil memanggil Dormammu dan akan menghancurkan bumi. Strange pun memutuskan menggunakan Agamotto untuk mengembalikan keadaan. Tapi hal tersebut tak mempan pada Caecilius dan bertarunglah sengit pun terjadi. Waktu pun terhenti, merasakan keadaan semakin parah. Akhirnya Strange pun memutuskan untuk bertemu Dormammu. Sebelum itu, Strange menciptakan loop waktu. Hal itu terjadi sampai Dormammu mau mendengarkan negosiasi Dr. Strange. Karena terus berulang dan membuat muak, akhirnya Dormammu menyetujui perjanjiannya dan pergi dari sana. Strange kembali dan Dormammu pun menghilang. Waktu kembali seperti semula dan dunia pun kembali aman. Tapi Mordu yang keras kepala menyadari sesuatu yang salah dan pergi dari kamar Touch. Akhirnya Strange pun menjadi penjaga sekaligus master di sebuah sanctum. Di akhir kita lihat Thor yang sedang mencuri Odin Tormodo yang sedang mencuri kekuatan dari Pengboard karena merasa terlalu banyak penyihir di bumi. Dan akhirnya film pun selesai.